Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para pendengar podcast Bening dari CTSS IPB University yang senantiasa selalu menyimak terhadap topik-topik yang sangat menarik yang jarang dibahas oleh di berbagai center ataupun pusat studi dan hanya dibahas di dalam CTSS, yaitu Center for Transdisciplinary and Sustainability Science. Oke, pada siang hari ini teman-teman podcast semuanya, kita akan membahas yaitu series yang ketiga tentang podcast transdisciplinary, di mana di sini sudah hadir ada Pak Eka Satya Putra. Selamat siang Bapak. Ya. Kemudian di sini juga ada Kak Puji Hastuti, kemudian ada Kak Grahita Indra Wimaya, yang mana kita di sini akan bersama-sama memberikan dan juga berdiskusi dan juga sharing tentang transdisciplinary dalam topik sintesa teknologi dan kearifan lokal, yang mana dua hal ini saling berkaitan dan dapat dikolaborasikan dan kita dapat mengambil berbagai manfaat dalam topik kali ini. Langsung saja untuk pembahasan lebih dalam kepada Pak Eka Satya Putra, apa itu Pak terkait sintesa teknologi dan kearifan lokal itu sendiri? Kepada Pak Eka, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Hari. Selamat datang para pemirsa dan pendengar. Jadi untuk ngobrolin transdisiplin ini kan kita sudah dengan ini 3 kali ya. Jadi di sesi pertama, kedua, intinya pembicaraan kita itu mengarah kepada bagaimana teknologi itu bisa berkelindan dengan kearifan lokal sehingga hidup manusia itu kembali ke sirkular supaya berkelanjutan ya. Jadi kalau selama ini teknologi dianggap membuat manusia itu berperilaku bukan sirkular ya atau linear ya, itu ternyata membawa berbagai permasalahan yang mulai terasa di climate change ya, karena emisi gas karbon dan segala macam. Kemudian di episode 2 spesifik ada bicara tentang dulu ada pembakaran hutan, tapi dengan kearifan lokal pembakaran hutan ini tidak menjadi suatu hal yang mencemari lingkungan dan sebagainya. Jadi lihat aja lah yang nomor 2 ya. Nah untuk hari ini kita akan bicara khusus tentang bagaimana teknologi dan kearifan lokal itu bisa istilahnya apa ya? Bisa istilahnya hand in hand atau bersintesa ya untuk menjaga hubungan manusia dengan alam. Nah, model yang sering saya atau yang saya ikuti itu selama ini kan adalah transdisiplin dari bahasa Arab Nicolescu ya. Nah, penyebutannya benar apa salah saya nggak tahu ya, orang Romania soalnya. Dan dia bilang TD itu berdasarkan 3 aksiom. Aksiom ontologi yaitu apa, yang berbicara tentang multiple reality. Kemudian logic axiom yang berbicara tentang bahwa A dan B itu bisa eksis ya, bersamaan di ruang yang sama, di waktu yang sama. Dan 2 hal aksiom tadi akan menuju kepada aksiom ketiga yaitu epistemologi atau kompleksitas yang bila dijalankan dengan benar akan muncul emerge new knowledge atau co-create new knowledge. Nah, hari ini kita akan bicara nih bagaimana aksiom pertama dan kedua ini ada ya, dan bagaimana menggunakannya untuk membahas hal-hal yang real. Jadi saya persilakan ya, Puji dan Mega untuk mulai kasus realnya. Oke, terima kasih Pak Eka. Halo teman-teman semuanya. Pada episode kali ini
berangkat tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Eka mengenai aksiom dari Nicholas Kuh, sebenarnya kita sepertinya akan seru untuk membahas problematika dari sintesa teknologi dan kearifan lokal. Di sini saya tertarik untuk mengulas proyek Lumbung Padi MIFE ya, yang sebenarnya udah dilaksanakan dari pemerintahan SBY kan, sebenarnya melanjutkan kebijakan yang sebelumnya yang sebenarnya telah dilakukan di zamannya Orde Baru kan Pak Harto soal kelangkaan pangan. Gitu. Kalau proyek MIFE yang sebenarnya udah dari tahun 2008 kemudian diresmikan lewat Impres Presiden kan di tahun 2010. Kemudian di zamannya Pak Jokowi dilanjutkan dengan food estate kan di Kalimantan. Nah, di sini bisa kita lihat adanya adanya intervensi kebijakan gitu yang mengaruhi sebenarnya intervensi bagaimana sintesa pangan dan teknologi yang mempengaruhi kepentingan nasional. Dan kemudian di saat hal itu dipraktikkan di ranah lokal, seringkali itu pada akhirnya memarginalisasi justru masyarakat yang istilahnya lahannya ditempati oleh proyek lumbung padi di skala nasional. Dan kalau misalnya kita telusuri sebenarnya kan proyek lumbung padi ini selain untuk pengentasan dalam tanda kutip persoalan kelaparan ya, jadi stok pangan nasional sebenarnya juga punya ambisi untuk skala bisnis ya. Di sini kayak Indonesia ingin berupaya untuk semakin banyak memproduksi beras untuk bisa diekspor gitu. Tapi di sini saya lihat nampaknya agak kurang untuk memperhatikan apa yang ada di tingkat lokal, seperti misalnya kalau yang terjadi di Merauke itu sendiri, masyarakat kan sebenarnya pangan lokalnya adalah sagu ya, dan sagu ini tumbuh dalam ekosistem yang berbeda dengan ladang sawah ya. Dan di sini datangnya sawah dan kemudian kelapa sawit, karena sebenarnya MIFE ini kan satu kesatuan lumbung padi dan sebenarnya biologi. Dan di sini kayak merubah sama sekali lanskap dari masyarakat. Dan sebenarnya kalau mengacu ke tulisan yang kemarin udah kita bahas ya, tulisan Sophie Chow itu benar-benar masyarakat Marin ini sebenarnya kehilangan kehidupannya gitu. Di situ Sophie Chow itu kayak membahas soal perspektif multispesies yang sebenarnya tidak hanya kehidupan manusia itu sendiri yang direnggut, tapi secara siklik manusia dan relung hidupnya, di mana di situ ada spesies babi, spesies sagu itu sendiri, dan kemudian ada berbagai macam unsur-unsur hara lainnya yang kemudian ikut hilang gitu. Nah, sebenarnya ini yang berulang kali luput gitu dari kebijakan yang semacam ini gitu. Mungkin Mega ada respon? Ya, menariknya sih memang dengan kehidupan kita gitu ya, yang saat ini juga semakin kita tuh dibanjiri gitu ya oleh iklan-iklan, oleh produk-produk, ataupun oleh pangan-pangan yang sepertinya kita dulu kecil tuh kayaknya nggak semasif ini gitu, atau tidak seinstan ini gitu. Kalau pengen apa, tinggal jempol kita nih yang pencet yes or no-nya. Nah, jadi melihat bagaimana kepentingan proyek gitu ya, misal baik itu lumbung padi MIFE ataupun sebenarnya fokusnya ini untuk membantu persoalan pangan kok secara nasional, tapi ternyata ada yang luput nih dalam arti untuk mendudukkan pihak-pihak tersebut dalam satu tempat dan waktu yang sama gitu ya, untuk sama-sama mendengar gitu, menerima secara terbuka. Nah, mungkin sepertinya kita masih kekurangan momen-momen itu kali ya Mbak ya. Mesti untuk kita tuh duduk, diam,
dan dengarkan gitu. Orang-orang ini juga mereka berhak kok mengekspresikan apa pengalaman hidupnya gitu ya. Mereka berhak untuk diakui dan didengar sama seperti kita yang juga ya kita juga sama-sama butuh kok untuk curhat gitu ya, untuk curcol kemana gitu. Tapi sayangnya dalam mengakomodir itu gitu ya, mungkin masih kita butuh waktu gitu. Dalam arti yaitu proses pendewasaan kita juga mungkin secara politis atau secara secara mendalam gitu. Bagaimana kita sebenarnya memandang orang yang berbeda secara kultur, secara sosial ataupun secara ekonomi gitu. Karena lagi-lagi mungkin yang pandangan-pandangan bahwa oke, masyarakat jangan dianggap sebagai objek atau masyarakat jangan hanya dianggap sebagai subjek, tapi sebenarnya ya mereka itu bisa didudukkan, bisa ditempatkan sebagai ya layaknya kita gitu ya, peneliti. Mereka adalah co-researcher, mereka lah yang memiliki nilai-nilai tersebut yang sebenarnya itu tuh tetap pada kearifan lokalnya mereka itu tetap pada nilainya gitu, nilai yang seperti apa ya, nilai yang untuk bisa mensejahterakan ataupun melanjutkan kehidupannya mereka gitu. Misalkan dalam unsur mata pencaharian ataupun dengan teknologi-teknologi lokal gitu ya, seperti pakai maksudnya kita kenal pupuk kandang, oke, pupuk kandang, atau kita kenal berbagai obat-obatan atau berbagai unsur-unsur alami gitu ya. Sebenarnya itu sudah ada di alam gitu. Dari panganan yang sebenarnya ya lagi-lagi itu ya, maksudnya kita butuh waktu untuk benar-benar terbuka, itu bisa jadi berbeda gitu dari satu orang ke orang lainnya. Cuma gimana caranya, tadi yang disebutkan Mbak Puji gitu ya, teknologi ini hanya menjadi medium, tapi tetap yang menjadi penentu dari terselesaikannya suatu masalah itu ya bagaimana menundukkan ego itu sendiri. Bukan berarti menghilangkan, tapi seenggaknya sedikit ditundukkan gitu ya. Ada waktu-waktunya, ada kesempatan-kesempatannya gitu ya. Dan mungkin di sini kita juga bisa cari tahu lebih lanjut nih, ya nggak Mbak? Maksudnya terkait kenapa sih sejarah kita itu seakan mungkin dalam tanda kutip gitu berulang. Proyek A, let's say, dulu kita kenal Mega Rise Project, atau di 2000-an kemarin kita kenal MIFE. Dan sekarang ada lagi gitu food estate. Nah, kita boleh lanjut ke Mas Ito nggak ya untuk kita cari tahu lagi nih sebenarnya sejarah modernitas ini tuh dari mana sih ya? Atau jangan-jangan feodalisme ataupun kolonialisme itu sendiri justru ada juga di kita, bukan dari penjajah. Nah itu. Gimana Mas Ito? Ya, ngasih sedikit insight aja. Halo, kedengeran nggak? Ya. Kedengeran. Ya. Ya, mungkin karena peradaban manusia pada dasarnya sama ya di semua tempat. Di buku sejarah kita kayaknya lebih nyalahin Belanda terus gitu kan. Padahal mungkin emang Belanda itu ngelihat peluang bisnis adanya tribal fighting di antara sesama. Ya, mereka jadinya tinggal menundukkan strongman setempatnya aja untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Mungkin salah satunya itu kan kayak ya quotes salah satu dari pendiri negara Indonesia secara modern waktu itu kan katanya mungkin di masa depan musuh tersulitnya berantem antar sesama kan, bukan mengusir penjajah doang. Ya, di semua tempat mungkin juga gitu ya, di Amerika Latin, Australia, ya pokoknya negara-negara postkolonial Eropa Barat lah yang didudukin Inggris, Commonwealth, Belanda, Portugal, Spanyol. Karena ya state itu juga mungkin harus lebih kuat dari kertas doang atau common language atau common apalah. Ya, mungkin itu aja yang bisa ini saya kasih sedikit. Karena itu aja
tidak ada kesinkronan antara the planner sama si ininya, apa yang disebut dengan indigenous atau masyarakat setempatnya. Mungkin karena itu ya, jadi nggak ada kesamaan itu, cita-cita Ya. bersamanya. Jadi mungkin karena antara planner sama indigenous atau masyarakat setempat tidak ada sinkron ya. Si apa namanya, planner itu mirip kayak penjajah, dan penjajah itu bisa siapa saja, bukan Iya. hanya Belanda ya. Hmm. Yang saya tangkap begitu ya, maksudnya begitu kan ya. Iya. Oke, kalau boleh meneruskan ya, ini kembali ke aksiom pertama tentang rescue ontologi multiple reality. Ya, sebenarnya di Nicolescu ya menyebutkan memang multiple reality itu exist dalam waktu dan ruang yang sama. Jadi ada yang menjajah, ada yang dijajah atau merasa dijajah, dan penjajah cenderung mengabaikan yang dijajah tidak didengarkan oleh penjajah, itu di mana-mana sama. Tapi kembali ke pertemuannya di mana gitu. Pertemuannya di mana? Pertemuannya itu adalah ke aksiom kedua. Jadi bahwa A dan B itu bisa hidup berbarengan di waktu dan ruang yang sama. Itu harus diyakini dulu. Kalau itu nggak yakin bahwa harus penjajah atau yang dijajah, ya maju-maju. Menurut saya sih hubungannya dengan Nicolescu dan TB adalah seperti itu. Gimana nih pendapatnya Budi dan Mega? Ya, sepakat sih Pak. Sedikit mengulang Mas Ito, kalau sebenarnya teringat untuk sejarah dulu perkebunan gula ya yang dibangun oleh Belanda. Sebenarnya kan itu kayak menimbulkan problem baru, yaitu perbudakan ya terhadap bangsa di mana perkebunan gula itu didirikan gitu. Dan di sini kita belajar bahwa di situ kan karena kepentingan ekonomi, kepentingan pemenuhan ya kebutuhan di tempat lain, kemudian harus mengorbankan mengorbankan suatu yang sebenarnya menjadi ruang hidup dari masyarakat itu sendiri gitu. Seharusnya dalam penerapan kebijakan yang selanjutnya pemerintah mampu sebenarnya harus mensintesakan antara ya teknologi untuk pengentasan kebutuhan pangan ini, keterbatasan pangan ini dengan ya indigenous knowledge dari masyarakat itu sendiri. Ya, tadi kan bisa kita berangkat dari sebenarnya kalau Merauke kan dia punya pangan lokal sagu. Nah, berangkat dari sagu kita harus memastikan kalau masyarakat ya bisa sustain gitu dengan tanaman sagunya itu sendiri. Itu mungkin Mega. Silakan Mas Ito nih, kayak tadi mau ngerespon dulu. Gimana? Enggak, sambil mikir, saya lagi mikir. Ya, sih benar. Maksudnya dengan kalau saya juga sama gitu ya. Intinya gimana kita coba ngulikin orang-orang ini ya, maksudnya yang di level mereka nih di bidang pengambilan keputusan gitu ya, entah decision maker di tingkat lokal, di tingkat daerah, atau bahkan di tingkat nasional gitu ya. Mereka tuh emang harus ya duduk bareng dengan semua pihak dan belajar untuk terbuka gitu, nggak hanya menerima informasi dari A, B, C, tapi mendengar informasi dari sumbernya langsung gitu supaya tidak ada istilahnya miskonsepsi gitu ya, atau ada komunikasi yang terputus atau pesan yang terputus. Nah, untuk kita bisa menghindari itu kan sebenarnya kita bisa coba belajar nih dari bagaimana transdisiplin itu bekerja gitu ya, mendudukan orang-orang, melihat orang-orang itu ya sudah, kita sama-sama individu yang memang
punya ego itu sangat manusiawi gitu ya. Kita punya interest atau kita punya agenda tersendiri itu juga sangat manusiawi. Cuma ya gimana caranya kita bisa berwelas asih dalam arti kita mendengarkan secara empati gitu ya. Kita mendengarkan secara utuh. Jadi ada juga tuh kalau nggak salah memang ini saya dapat istilah ini gitu ya. Jadi fully present, fully conscious, supaya itu tadi kita tuh benar-benar bisa melihat orang ya terlepas dari backgroundnya A, B, C, dia punya agenda A, B, C, tapi kita bisa mendengarkan orang itu ya secara utuh gitu, karena kita juga sadar penuh bahwa kita sendiri juga punya ego gitu, dia juga punya ego. Jadi disitulah menariknya transdisiplin juga, dan bagaimana kita bisa menerima dan menyikapi gitu ya kekurangan atau kelebihan dari orang-orang yang ada gitu ya. Misal di level pengambilan keputusan nih terkait proyek pengentasan kebutuhan pangan gitu. Jadi ini menariknya, meskipun memang it's always easier to be said ya than to be done. Ya, but again it's a continuous process gitu. The way that gimana kita juga mereact ke sesuatu itu juga mungkin ya kita harus belajar lagi nih sepertinya, gimana mungkin dari orang-orang dulu atau melihat ekosistem teknologi gitu ya. Kalau kita konteksnya juga di sini kan sintesa teknologi dan kearifan lokal, ya gimana caranya kita juga bisa tetap terbuka tapi juga tidak menegasikan nilai-nilai yang sebenarnya ini udah pernah ada. Itu jadi gimana kita bisa menjembatani, sepertinya itu disitulah transdisiplin itu bekerja gitu. Ya benar, tapi seperti yang Mika bilang sedih, ya bahwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kata kuncinya udah tepat semua, apa namanya, mengurangi ego ya, atau menempatkan ego, menundukkan ego, bagaimana kita tidak menegasikan orang lain. Semua orang punya apa namanya, ego ya, benar segala macam. Obrolan Mega ini membawa saya berpikir kalau gimana ya jelasin transdisiplin yang lebih gampang ya. Apakah mungkin menjelaskan tuh ketika ego ketemu ego, mungkin persepsi orang pertama kali adalah pasti berantem. Kenapa demikian? Kalau kita bayangin apa namanya, ego misalnya virus corona gitu ya, dengan manusia berantem salah satu harus menang gitu ya. Mungkin seperti itu ya pemikirannya. Nah, untuk merubah hal seperti itu tuh bagaimana gitu. Bagaimana datang duduk diam dan mendengarkan. Bagaimana mengontrol ego sendiri gitu supaya pesan orang itu sampai kepada kita. Itulah yang menjadi misteri dari transdisiplin menurut saya. Logikanya adalah ontologi, aksiom logik. Tapi bagaimana? Nah, bagaimananya itu menurut saya disitulah peran kearifan lokal. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian saya yakin ketika kita datang ke suatu tempat yang sudah punya kelompok sosial, mereka pasti punya kearifan lokal. Bagaimana mendengarkan satu sama lain, bagaimana tidak menegasikan orang lain. Ya. Jadi mungkin sebelum teknologi itu dipaparkan, diluncurkan, yang pertama dengerin dulu itu kearifan lokalnya gimana. Kemudian bagaimana itu bisa disintesis dengan teknologi. Menurut saya begitu. Yang sekarang mungkin ya saya nggak punya data dan informasi. Kebalik, berangkatnya adalah ini saya punya teknologi yang apa namanya obat 1001 macam penyakit. Ini pasti bisa. Nggak usah dengerin deh, pokoknya oke. Dan mungkin begitu ya cara pandangnya sekarang. Nah, cara pandang yang sekarang itu harus berubah menjadi datang sana dulu, datang duduk bentar. Terus berpikir bagaimana mensintesis teknologi, baru menerapkan. Nah,
lagi-lagi ini kan ngomong mudah ya, tapi minimal ada gambaran lah menurut saya. Monggo silakan. Iya, eh, sebenarnya sejauh ini sepakat sih apa yang dikemukakan oleh Mega dan Pak Eka. Sebenarnya kita sekarang tuh bagaimana sih kita ego ini itu jadi simpul yang menyatukan untuk kita bisa dapat memecahkan suatu masalah. Sementara ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eka, mungkin jalan keluarnya adalah indigenous knowledge itu tadi kan ya, kearifan lokal itu tadi. Ya, mungkin dari itu atau dari Ari? Ya, Dari itu silakan. Saya nambahin sedikit ya dari pengamatan yang saya lihat ya, nggak tahu kalau yang lain. Kayaknya jagoan-jagoan yang kayak gitu tuh setidaknya jago belusukan deh, itu kayak udah pasti. Tapi belusukan dalam arti bukan buat pencitraan, karena di adventurous saja suka berpetualang. Kayak kalau teman-teman familiar sama apa dulu tuh yang terkenal Sekolah Rimba, tahu? Ya, Sekolah Rimba. Terus ada Canek Lawit yang di Kalimantan. Shani, ya. Shani, yang ya suka ngurusin orang hutan. Iya. Iya, sekarang udah merambah ke binatang lain kayaknya. Ya orang-orang kayak gitu kayaknya ya emang dia petualang aja, dia nggak mikirin sebenarnya dia tuh lagi ngebantuin apa enggak, tapi pada akhirnya secara nggak sengaja jadi ngebantuin gitu. Kayak mereka ngendem di sana berapa tahun gitu, main-main aja mungkin bagi pikiran mereka, tapi pada prakteknya tuh kayak sebenarnya lagi learning proses gitu, mempelajari adat-adat setempat sama knowledge yang mereka miliki. Terutama kan Cane ya, dia kan karena dari Perancis dan latar belakangnya emang presenter dalam bidang biologi atau apa gitu ya, dulu dia di Perancis. Jadi emang pas banget gitu. Itu aja sih. Nah, berarti contoh udah ada ya, contoh real ya. Bagaimana orang tuh datang, mendem istilahnya itu, duduk diam, belajar. Ya. Dan untuk yang episode berikutnya, angkatlah bagaimana kalau kita replikasi model dia. Poin-poin apa yang bisa diambil. Jadi TD-nya bukan sekedar aksiom-aksiom, tapi aksiom itu diturunkan kepada hal-hal yang bisa dikerjakan, real, executable, gitu. Ini usulan aja sih. Berarti jangan-jangan bisa emerging properties nggak sih Pak itu jatuhnya? Yes, jatuh ke aksiom yang ketiga. Kita belajar complexity, nanti emerge suatu properties yang kita bisa manfaatkan untuk berkelindangnya kearifan lokal dengan teknologi atau sintesa lokal dengan teknologi. Itu. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau nambahin lagi dari Mas Ito atau mungkin dari Pak Eka? Dari Ari lah. Dari aku udah cukup. Dari Ari. Oke. Sangat menarik ya pembahasannya, karena mungkin saya masih sedang banyak belajar gitu ya tentang mungkin saya baru mengenal beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia. Menariknya gini Pak Eka, saya sempat mendengar salah satu cerita dan mungkin ini sering dibahas dalam mata kuliah saya ketika dalam suatu suku terpencil gitu ya di wilayah 3T Indonesia, suku Asmat atau apa saya lupa, di mana mereka sudah mempunyai kearifan lokal sebenarnya. Untuk makan sagu tadi mungkin sudah dijelaskan Kak Mega tadi, selama 200 tahun gitu. Kemudian muncullah itu teknologi secara masif ke daerah mereka, kemudian dia ingin memproduksi dan membawa perubahan baru gitu, sehingga mereka kehilangan jati diri kearifan lokal. Dan saya mendengar kasusnya lagi, berjalan puluh-puluh tahun, akhirnya ada krisis pangan, kemudian mereka jadi kebingungan gitu Pak Eka. Mereka menjadi kelaparan, krisis pangan dan lain sebagainya. Padahal jika mereka melestarikan kearifan lokal mereka terdahulu, yang seharusnya makan sagu tanpa tidak ada apa ya istilahnya,
tuntutan ataupun paksaan untuk harus memakan mungkin sebut aja kita nasi ya, supaya kandungan gizinya terpenuhi dan lain sebagainya, mereka seharusnya tidak mengalami bencana seperti ini gitu. Sebenarnya kemudian kalau kita bahas lagi dalam dunia riset ataupun kalangan akademisi gitu, solusinya yaitu salah satu diversifikasi pangan. Jadi kita pengen udah punya diversifikasi pangan, terus kita harapannya teknologi membantu kita, terus akhirnya jadi bencana lagi, terus kita disuruh lagi untuk diversifikasi pangan gitu. Jadi yang benar ini gimana? Jadi emang benar tadi transdisiplin bahwasanya para decision maker itu harus datang, duduk, mendengar. Kita harus melihat bahwasanya ini suatu hal yang berbeda dan harus melakukan pendekatan yang berbeda juga gitu Pak. Jadi it's topik yang sangat menarik buat saya sebenarnya. Ya, kalau boleh saya tambahkan ya, kalau kita mengulang-ulang, percayalah sifat atau kondisi itu ada pada setiap manusia. Ya. Manusia itu sulit belajar dari kegagalan. Maunya belajar dari sukses. Wah, sukses. Wah. Iya. Wah, hebat, dapat thumbs up, monetize, like sebanyak mungkin. Itu juga mendorong kan kalau menurut saya di dunia yang milenial sekarang. Tapi kalau ketika gagal, gue nggak mau bahas deh, gue gagal di situ. Jadi menurut saya langkah pertama untuk para generasi muda, jangan mudah teriming-iming oleh adaptasi, like and so on, dan seterusnya. Tapi belajarlah dari kegagalan diri yang bisa menguatkan karakter kita supaya tidak tergoda oleh teknologi atau jargon yang lain. Kita bisa datang, duduk, dengar. Jadi ya kompleks, itulah manusia itu menurut saya. Maka itulah yang saya harapkan dari ngobrol transdisiplin ini. Gitu. Iya, benar sekali Pak Eka. Oke, saya pikir untuk sintesa kearifan lokal dan teknologi itu saja ya. Nanti di episode berikutnya mungkin ada contoh-contoh yang lebih real gitu yang kita kupas tuntas supaya kita bisa tahu gitu. Jadi penerapan aksiom si Nicholas ini di Indonesia sebenarnya gimana? Jangan-jangan Indonesia udah lebih maju dari Nikolsky. Cuma Nikolsky aja yang merumuskan secara formal dengan ini Barat, jadi dia yang terlihat maju gitu. Mungkin ya. Monggo, Ari. Baik, terima kasih kepada para pemirsa pendengar podcast Bening semuanya. Itu tadi adalah pembahasan kita dalam sesi yang ketiga dalam berbicara tentang transdisciplinary tentunya. Dan terima kasih juga buat Pak Eka, Kak Puji, kemudian Kak Ito, dan juga Kak Mega yang sudah men-sharing ilmunya kepada kita semua tentunya. Dan jangan lupa bagi teman-teman semuanya bahwasanya tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana teknologi itu agar supaya menjadi media agar masyarakat tidak mengalami marginalisasi atas kepentingan nasional dan global. Dan itu adalah kata kunci hari ini, di mana kita harus melihat apa itu multiple reality yang mengacu pada logical axiom Montesquieu tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Eka dan teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, podcast Bening jangan lupa untuk berjumpa kembali dalam sesi podcast sesi keempat tentunya, dan stay tune dalam semua sosial media CTSS IPB University. Selamat siang, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.